Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Sehat. Ada temannya yang tidak aktif? Ada. Bagaimana keadaannya? Sakit. Ya, mudah-mudahan rumah kamu cepat sembuh ya. Kemudian tolong perhatikan sampah yang ada di sekeliling kita. Sudah bersih. Bersih. Bisa kita mulai? Bisa. Untuk belajar? Siap. Nah, silakan kedua kelas dipimpin dulu, kalau temannya berdoa kita dulu. Siap. Gerak. Muhammad, gerak. Pegang, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini lancar hendaknya. Kemudian sebelum mulai, kita explain dulu, baru semuanya berdiri. Nah, semuanya menyanyi. Keluarkan suaranya. Tolong dikeluarkan bukunya semua. Nah, sebelum dimulai kita lihat, masih ingat apa materi sebelum pertemuan kita hari ini? Apa itu? Siapa yang masih ingat? Apa materinya? Ada yang masih ingat apa materi kita? Sebelum kita mulai, materi sebelum ini Pembentukan BPUPKI.
Menentukan dasar negara oleh beberapa orang tokoh. Apa lagi? Ada lagi? Masih ingat? Apakah kita dikasih hadiah kemerdekaan oleh Jepang? Sesuai dengan materi yang sebelum ini. Apakah dikasih hadiah oleh Jepang kita merdeka? Sebelum terbentuknya BPUPKI, siapa yang mengusulkan dasar negara? Setelah BPUPKI kan dibentuk, kemudian ada usulan dasar negara. Siapa saja tokoh yang mengusulkan? Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Coba, satu orang saja menyebutkan, siapa bisa? Coba, silakan Nadia. Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Jadi 3 orang. Yang pertama, M. Yamin dulu, M. Yamin, Supomo dan Soekarno. Kenapa tulisannya seperti itu? Ejaan lama O diganti menjadi U sekarang ya. Makanya bukan dibaca Soekarno tapi Sukarno. Jangan salah ya. Mana bukan enak ya? Sukarno, Supomo. Ibarat mendirikan sebuah negara, sebuah bangunan. Negara ini juga perlu fondasi, ya kan? Perlu dasar. Apa yang diusulkan oleh 3 tokoh tadi? Tentang apa? Dasar negara, fondasi negara, supaya bisa negara ini berdiri kokoh. Diusulkannya oleh 3 tokoh ini. Nah, ini yang kita bahas minggu yang lalu dengan terbentuknya BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya bernama Dogoitsu Sumbi Jo Sakai. Kalau dibuka bukunya lagi, perhatikan. Dogoitsu Sumbi Jo Sakai. Nah, itu materi yang lalu. Sekarang kita masuk materi sekarang lagi. Materi sekarang proses Pancasila yang dilakukan oleh panitia 9. Pertanyaannya, jangan tidak dengarkan dulu. Apa saja yang akan dibahas pada materi ini itu menjelaskan bahwa peserta didik mampu menganalisis perumusan Pancasila oleh panitia 9. Jadi intinya ini sekarang panitia 9. Siapa panitia 9? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kemudian apa saja yang akan kita bahas di sini? Apa tujuannya dibentuk panitia 9? Kemudian siapa anggotanya? Kemudian siapa yang disebut dengan panitia 9 itu? Jadi nanti kita lihat dulu videonya, baru kamu bisa menjawabnya nanti. Perhatikan videonya dulu. Yang akan kita bahas bagian C-nya yaitu perumusan Pancasila. Di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai BPUPKI yang sudah menyepakati nama dari dasar negara itu adalah Pancasila. Sesuai namanya, isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Inilah 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi dari Pancasila. Di antaranya yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mujahid, Agus Salim, Abi. Tolong perhatikan videonya ya.
Baru bisa nanti kita menjawab soalnya. Dari ke-9 orang ini yang ditunjuk menjadi ketua adalah Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia ini dinamai dengan panitia 9. Karena pada waktu itu sidang pertama BPUPKI itu sudah selesai dan BPUPKI ini sedang masa reses atau masa beristirahat, maka disitulah panitia 9 segera bekerja. Dimana panitia ini tugasnya untuk meluruskan atau membuat kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Yang selanjutnya di sini mengenai diskusi perumusan. Nah, dari ke-9 tokoh nasional ini, ternyata mereka itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Mulai dari Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia, hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi sehingga mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi yang sangat seru. Apalagi anggota panitia 9 ini berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan yang berbeda. Mereka saling beradu argumen, saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Mereka semua berdialog untuk mempertemukan pendapatnya masing-masing agar dapat membuat rumusan dasar negara yang tentunya kuat. Pada waktu itu ada 2 kubu mengenai perumusan Pancasila, di mana sebagian dari mereka ada yang menyampaikan pendapatnya dari pendekatan keagamaan dan sebagian yang lainnya menyampaikan pendapatnya dari pendekatan kebangsaan. Wahid Hasim dan beberapa anggota lainnya berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan pada agama. Tanpa didasarkan pada agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Menurutnya, Indonesia itu tidak boleh menjadi negara yang sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Sementara di sisi lain, seperti Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lainnya mengatakan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan pada keagamaan. Karena kalau negara Indonesia berdasarkan agama, dasar agamanya tentu Islam. Karena sebagian besar penduduk agama Indonesia adalah beragama Islam. Kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Karena pada waktu itu di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama lainnya seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah menemukan titik akhir di mana semua sependapat bahwa nilai ketuhanan itu sangatlah penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Lalu pada waktu itu disepakatilah Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan Piagam Jakarta. Karena pada waktu itu ketika sidang BPUPKI sudah membuat kesepakatan bahwa usulan dari Soekarno yang diterima menjadi dasar negara. Nah, selanjutnya di sini panitia 9 pun sepakat untuk mengubah urutannya dan membuat rumusannya atau menambahkan kata-kata dari dasar negara ini. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan, dan diubah menjadi ketuhanan menjadi sila yang pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila yang kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila yang ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila yang keempat, dan keadilan atau kesejahteraan menjadi sila yang kelima. Akhirnya pada waktu itu semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila pada
awal tadi sudah saya sampaikan. BPUPKI. BPUPKI. 2 kali mengadakan sidang, ya kan? Apa tadi ingat apa nama Jepangnya BPUPKI? Dokoritsu. Coba lihat buku ada itu. Dokoritsu. Apa? Pokoknya siapa bisa lihat nama Jepangnya? BPUPKI. Ada buku belajar SD ya, Nak? Ada? Baik, kalau ada SD dulu. Dokoritsu Junji Chosakai. Ini diusulkan oleh orang Jepang dan orang Indonesia yaitu karena mereka ingin memberi hadiah kemerdekaan, ya. Kenapa Jepang mau memberi hadiah kemerdekaan kepada kita? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Karena Jepang sedang diadang musibah. Jepang ada musibah apa lagi? Apa sebabnya Jepang itu banyak menjanjikan awak kemerdekaan? Karena ingin menguasai Indonesia. Ingin menguasai Indonesia. Yang lain, mana suaranya? Karena terdesak. Didesak oleh sekutu. Nah, kekurangan dia tenaga lagi untuk berperang dengan sekutu, maka dia rekrut. Diambillah pemuda Indonesia untuk menjadi tentara untuk melawan sekutu. Ya, janjikanlah dengan kemerdekaan. Artinya kesepakatannya dengan orang Indonesia seperti itu. Bantu saya, akan saya bantu kemerdekaan. Nah, itu bahasa kita sekarang, ya. Kemudian BPUPKI ini 2 kali mengadakan sidang. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa yang dibahas itu dasar negara. Nah, sudah kita bahas materi sebelumnya. Jadi kita membahas sidangnya yang pertama. Nah, kemudian sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli. Jelas kan? Jelas pokoknya apa agenda sidangnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, yang ditandai dengan Piagam Jakarta. Nah, ini sesuai dengan materi kita sekarang ini, yaitu tanggal 22 Juni. Nah, jadi sebelum sidang kedua sudah ada Piagam Jakarta. Terdiri dari berapa alinia? 4 alinia. Yang jadi permasalahan nanti alinea keempat itu sila pertama. Jadi BPUPKI ini tidak selesai dia waktu ini, maka dia bentuklah panitia sementara. Ini sesuai dengan video yang kita lihat tadi. Dalam masa reses, masa istirahat, masa kosong, sudah tidak ada lagi agendanya, maka dibentuklah panitia 9. Untuk yang menjelasnya silakan kamu duduk berkelompok, kita diskusikan sekarang. Silakan duduk berkelompok.
Ini ada bocor. Nah, kelompok 1, apa tujuan dibentuknya panitia seminar? Tolong tulis soalnya. Yang lain juga menjawab buku masing-masingnya. Nanti dikumpulkan semua. Jadi ini hanya untuk dibacakan oleh utusan kelompok, ya. Silakan buka ke buku kamu. Semua menjawab. Kemudian tugas-tugas panitia 9, buka bukunya. Berikutnya nama-nama anggota panitia 9. Nah, apa tugasnya? Dia di buku paket. Kemudian soal berikutnya kelompok 4. Piagam Jakarta alinea keempat sila pertama yang belum diganti. Apa bunyinya? Piagam Jakarta alinea keempat sila pertama yang belum diganti. Apa bunyinya? Kemudian pertanyaan untuk kelompok 5. Apa bunyi sila pertama yang telah diganti? Nah, jelas soalnya? Nah, silakan bekerja. Tapi menjawab semuanya, ya. Silakan bekerja. Cari di buku paket. Nanti siapa yang anggota kelompok mewakili berdiri di depannya. Coba berdiri di sini nanti membacakan hasil kelompoknya.
Siapa yang berani menyampaikan kalau dalam kurikulum 13 ini penilaiannya kalau anak yang aktif dikasih bintang. Nah, bintang yang paling tinggi itu mutlak 5. Kalau dapat bintang 5 berarti nilainya tinggi. Itu cara penilaiannya. Berarti kurang dari itu, kalau kurang dari 5 berarti tidak sempurna. Coba sesempurna mungkin. Silakan. Siapa? Sudah siap, Nak? Sudah? Satu soal per kelompok. Sudah siap? Bisa dimulai. Nah, mulai dari kelompok 1 sudah. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Nah, bacakan. Sebutkan nama panggilan saja ya. Boleh. Nah, silakan. Di sini saja boleh. Ya. Sebutkan dari kelompok mana? Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahab dari kelompok 1. Saya akan membacakan tujuan dibentuk Indonesia 9. Indonesia 9 adalah Indonesia yang dapat menetapkan 9 orang yang bertujuan menyelidiki dan merumuskan masalah Indonesia. Sekian. Jelas, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Apa tujuannya tadi? Ulang lagi. Menyelidiki. Apa tuh? Ulang lagi apa tadi? Menyelidiki. Dan merumuskan dasar negara Indonesia. Betul, itu kelompok lain. Ada yang menambahkan?
Zara. Kemudian kelompok 3 lagi. Kelompok 3 ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan aku membacakan nama-nama anggota panitia 9. Insinyur Soekarno, MR Yamin, DRS Muhammad Hatta, MR Almarimis, Raden Abi Kusno, Cokro Sujoto, Abdul Kahar Muzakir, K. Abu Salim, Kahawatid Wasim, Hasim, MR Ahmad Subarjo. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi yang tepatnya. Kalau O diganti O dengan E menjadi U, D dengan D menjadi C. Nah, S dengan J menjadi S. Itu aja nama. Ulang lagi sekarang. Apa namanya tadi? Jelas-jelas sebutkan sesuai dengan bacaan sekarang. Berdiri. Berdiri ke depan. Siapa punya kamu? Ya. Muhammad Salim. Tidak, kamu sebutkan. Keraskan suaranya bisa didengar oleh teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Akmal. Saya akan membacakan nama-nama anggota panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abi Kusno, Sujoto, Haji Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kahawatid Halim, Mr. Ahmad Subarjo. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jumlahnya 9. Jadi cara membacanya yang pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abi Kusno, Cokro Sujoto. Nah, jangan salah. Raden Abi Kusno, Cokro Sujoto, Abdul Kahar Muzakir, Abu Salim, Wahid Hasim, Ahmad Subarjo. Nah, sudah bisa membaca aja lama kan? Kalau aja lama, D dengan D menjadi J, O dengan E menjadi U. Kemudian S dengan J menjadi S, T dengan J menjadi C. Baca jangan lama. Baca balik-balik tidak membaca dulu. Berikut lagi. Kelompok berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah dari kelompok 4. Proses terbentuknya piagam Jakarta dan apa boleh sila ke-1 alinea ke-4 dan Jakarta. Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
diganti. Sebagaimana yang berubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Kira-kira ada enggak yang tidak sesuai dengan pertanyaan? Ada? Sudah sesuai semua? Sudah. Berarti paham semua anak ibu? Mulai dari tujuan hidupnya, tugasnya, kemudian nama-namanya, kemudian yang piagam Jakarta yang belum diganti dan yang sudah diganti. Nah, itu kita hari ini. Kemudian lagi, untuk berikutnya, siapa nih yang bisa mengambil inti dari permasalahan kita hari ini yang sudah kita bahas? Kalau urutkan dan bahas Ariko. Siapa bisa menyebutkannya secara berurutan? Materi Ariko. Ya, siapa bisa menyebutkan? Silakan. Anda paham kan materinya? Ada. Nanti apa yang akan bawa pulang nanti ditanya pelajaran awak hari ini nak? Satu, dan itu. Berarti coba siapa bisa menjelaskan secara berurutan dan bahas hari ini? Yang kita bahas Ariko. Dari materi yang dari video tadi sampai dengan soal coba urutkan secara berurutan proses yang kita lalui dari sekian tadi. Berdiri, coba berdiri. Sebutkan. Coba bahas hari ini. Yang sudah disimpulkan oleh kelompok-kelompok, ada tuh. Siapa bisa menjawab edukasi tentang 5? Silakan. Mana? Nah, di sana saja, anak apa? Silakan. Silakan kedua. Mana yang kedua? Asal bisa menjawab dapat bintang 5. Nah, urutkan dari awal materi kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok 1 tentang kesimpulan dari pelajaran ini. Dari pelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan tentang panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar-dasar negara. Yang tugasnya dan anggota panitia 9. Panitia 9 juga membuat menentukan dasar negara. Dari mata pelajaran hari ini kita bisa mengetahui tujuan dibentuknya panitia 9, tugas-tugas panitia 9, dan bunyi sila 1 yang harus diganti, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.
kalimat sendiri yang sudah kita bahas tadi. Nadia Aisyah. Apa yang kita bahas dari awal pembelajaran tadi? Urutkan dari awal sampai akhirnya apa saja? Silakan. Belajar berbicara, suatu saat kamu akan jadi pemimpin. Dari sini kita mulai ya, silakan. Siapa? Siapa lagi? Cuma Akmal yang ingin dapat nilai bagus ya, yang lain tidak? Tidak bagi kelompok itu. Iya. Kelompok berapa tadi? Hapus untuk kelompok 1. Kelompok lain. Bersaing secara sehat boleh kan? Silakan. Yang perempuan ada. Silakan Azam. Tolong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adam Azandi, perwakilan dari kelompok 2. Dan saya menjawab apa saja yang bisa kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembentukan panitia 9 dan tugas-tugas panitia 9, nama-nama panitia 9 dan perubahan bunyi dari baik piagam nasional dan bunyi sila pertama yang sudah diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 orang. Siapa lagi? Yang perempuan, ada yang berani? Ada yang berani? Masih ada lagi? Sudah 2 yang dapat bintang 5. Cepat, sedikit cepat. Nah, apa yang terpikirkan oleh yang katakan, ucapkan langsung. Nah, silakan. Nah, ada yang berselera lagi? Cuma 2. Akmal dengan Azam sudah. Ikmal ya. Akmal dengan Azam. Ayo nak, ayo. Silakan. Silakan nak. Ayo. Silakan. Dari pembelajaran kita dapat mengumpulkan panitia 9, tugas-tugas panitia 9 merumuskan dasar negara, dan kita sudah dapat mengetahui nama-nama anggota panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno. Dan kita juga dapat mengetahui proses terbentuknya piagam nasional dan bunyi sila tahu dari menyatakan piagam kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Siapa namanya nak? Elviza. Nah, sudah 3 orang. Oke, kita akan menyimpulkan. Sudah, kita simpulkan secara umum saja lagi bahwa yang kita bahas hari ini
Yang pertama yaitu tujuan dibentuknya panitia 9, tugas panitia 9, anggota panitia 9, kemudian proses perubahan. Sila pertama alinea keempat Piagam Jakarta yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bisa dipahami materi hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Bisa dipahami materinya? Bagaimana yang tidak bisa dipahami? Apa aja? Silakan anak ibu semua tolong bangkunya disusun seperti semula tadi. Bangkunya disusun seperti semula. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Kita ada permainan berikutnya lagi. Nah, tolong perhatikan. Siapa yang lebih duluan, silakan tuliskan ke depan. Nah, proses berikutnya masih ada permainan kita berikutnya. Siapa yang bisa ke depan tolong tuliskan. Ini ada gambar tokoh pahlawan nasional. Nah, siapa yang bisa menjawab silakan ke depan duluan. Ada spidolnya, tuliskan namanya. Ya. Kita mulai yang pertama. Tulis namanya.
Yang tertib. Yang tertib. Kartu betul jawabannya. Benar jawabannya. Benar apa salah? Mana suaranya? Yang lain. Mana suaranya yang perempuan? Tidak ada suaranya. Silakan. Yang perempuan. Benar itu. Apa benar jawabannya? Berikutnya lagi. Masih ada. Benar itu, Nak. Kita lanjut. Nah, ini lagi. Ah, yang perempuan. Cepat. Masih ada beberapa lagi. Ikut lagi. Masih ada gambar berikutnya.
terjun kerajinan video ini tuan